git gitu ya. Kalau patah tulang itu pakai git apa namanya, bambu atau kayu ya. Nah itu bulunya seperti apa gitu ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan, ini sudah pendalaman saja. Jadi wudu seperti biasa, anggota-anggota wudu yang tidak sakit atau tidak diperban itu dibasuh atau diusap sebagaimana biasanya. Nah, pas lempengan yang terkena luka atau yang ada perbannya itu diusap. Contohnya seperti perbannya di sini. Nah, maka anggota badan, anggota tangan yang tidak ada perbannya ini dibasuh seperti biasa. Ini basuh, yang di sini basuh. Nah, pas lempengan yang ada perbannya diusap aja, usap, tidak perlu basah kuyup, ini usap. Seperti usap rambut gitu. Ya, seperti usap rambut. Hanya saja setelah usap itu kemudian ditambah tayamum. Jadi setelah usap itu dia bersihkan air yang ada di muka dilap, dan muka yang ada di tangan dilap, kemudian tayamum. Kemarin tayamum sudah diajarkan kan? Tayamum pakai debu, kemudian muka, debu lagi, tangan sudah tayamum selesai. Lanjut setelah itu, setelah tayamum itu mengusap kepala, lanjutin wudu gitu. Kemudian dilanjutkan dulu setelah usap kepala, kuping dan kaki. Ada rekod ya? Iya, ada penundaan setelah tadi. Ya, jadi tayamum itu maksudnya gunanya adalah untuk menyempurnakan basuhan tangan yang luka, yang karena luka tidak dibasuh tapi cukup diusap. Ini belum sempurna. Nah, disempurnakannya dengan tayamum dulu. Nah, setelah tayamum selesai baru dilanjutkan lagi dengan melanjutkan rukun-rukunnya. Tadi setelah tangan apa? Kepala kan? Usap kepala, setelah itu kuping, baru kaki. Nah, itu tata cara anggota yang ada perbannya ya, atau ada lukanya. Nah, itu pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ada juga yang pendapat kalau memang lukanya itu luka itu anggota tubuhnya luka, ya sudah tayamum saja, kan? Nggak perlu wudu tapi tayamum saja langsung. Seperti saya lihat dari Ustaz Somad dulu gitu. Kalau ada luka di tangan, ya sudah tayamum. Jadi tidak perlu wudu, kemudian diselingi tayamum, kemudian lanjut wudunya. Tapi dalam kitab-kitab itu disebutkan gitu, wudu. Nah, pas anggota yang diperban, diusap perbannya, setelah itu tayamum dia untuk menyempurnakan itu gitu. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan. Ada lagi kalau lukanya seperti lukanya kecil, kemudian ditempel stomplas, antilas gitu kan. Nah, maka ini ya sudah dianu aja, lanjut aja usapnya katanya, seperti biasa aja. Jadi antiplasnya itu terbasuh oleh air. Ini pendapat di Hidayat seperti itu. Allah alam bisawab. Kita lanjut dengan pasal nomor 9 ya. Faslun, ini pasal wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najasun illal maniyya. Wa kullu ma'in, ya, setiap benda cair kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, maksudnya jalan depan dan jalan belakang, jalan BAK dan BAB gitu ya. Kalau dalam Islam itu biasa disebut dua jalan sabilain, itu maksudnya kubur dan dubur ya. Jadi setiap benda cair ya, semacam benda cair yang keluar dari
dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, itu najasun, najis sifatnya, ilal maniyah, kecuali mani, sperma. Jadi sperma tidak najis. Ya. Nah, penjelasannya adalah baik yang keluar itu perkara yang biasa, ya. Yang keluar yang perkara yang biasa. Kalau depan yang biasa keluar apa? Air kencing. Kalau yang dari belakang tajin, apa namanya ya, kotoran kan, atau angin, gitu ya. Nah, tapi kalau angin tidak najis ini. Kalau yang najis yang benda aja, benda cair gitu. Atau yang bukan biasa seperti darah atau nanah, ya, darah atau nanah itu tetap najis. Nah, ilal mani, kecuali air mani, ya, min adami, dari manusia atau hayawan, atau maninya hewan. Berikal bin wahinzir, ya, selain maninya anjing dan babi, wa ma tawalada minhuma, atau yang terlahir dari anjing dan babi, aw min ahadihima, atau yang terlahir dari salah satunya, ma'a hayawanin tohir. Ini penjelasan tambahannya. Wa kharaja bima'in, ya. Nah, ini dikeluarkan atau dikecualikan dari yang disebut dengan benda cair, adud. Adud itu belatung, ya, ulat atau cacing gitu ya, belatung lah gitu. Wa kullu mutasallibin la tahilul muridah, ya. Dan setiap benda yang padat yang tidak bisa diolah oleh perut gitu. Kalau makanan kan diolah perut, ya, makan kangkung, makan apa segala rupa, tapi keluarnya itu apa? Ya. Nah, sekarang yang masuk ke perut itu umpamanya batu cincin, batu akik, biji rambutan lah dulu. Biji rambutan. Gak mau banget itu sampai batu akik. Batu akik itu lagi. Karena nanti ujungnya ada ceritanya gitu kan. Batu akik masuk nih, kemudian keluar dari belakang. Najis gak? Karena pendapat najis kan? Tadi yang disebut yang setiap benda cair yang keluar dari depan maupun belakang itu najis. Nah, dikecualikan, ya, dari yang seperti ini adalah sesuatu benda yang masuk ke perut kemudian tidak bisa diolah oleh perut. Tidak berubah ya. Apa? Kecil, enggak keluar lagi. Ya, batu cincin lah. Batu cincin, ya. cincin ya. Batu akik yang bagus masuk di telan, keluar lagi ke belakang. Ini tidak najis, tapi disebut mutanajis. Mutanajis itu artinya terkena najis, cukup dicuci bersih lagi. Tapi kalau yang keluar itu benda cair semacam kotoran, nggak bisa bersih, walaupun dicuci juga gitu kan. Bedanya begitu bedanya. Nah, seperti contoh lagi umpamanya ada kopi luwak, ya kan, kopi luwak. Kopi luwak itu apa sih? Itu yang gambar Kopi ditelan, dimakan oleh luwak, gitu kan? Digerakin. Nah, itu sama dengan ini nih kasusnya, gitu kan? Jadi benda itu tidak diolah oleh perutnya luwak sehingga keluarnya tetap kopi, gitu, ya kan? Tetap kopi, ya kan? Nah, itu bisa dibersihkan, dicuci jadi bersih. Dengan syarat benar-benar bersih, jadi bukan najis, ya. Beda dengan, ya, kangkung atau roti dimakan luwak, gitu. Itu keluarnya apa? Udah diolah, ya kan? Udah diolah.
Baik, lanjut. Kecuali air mani yang tidak najis, wa ghuslu jami'il abwali wal aurati, dan mencuci atau membasuh segala macam jenis kencing wal auros atau kotoran belakang, ya, itu wajibun, ya, wajib hukumnya, illa baulis sabiyi, kecuali kencingnya bocah, alladzi lam yakul at-ta'ama, yang belum makan makanan, belum makan makanan selain air susu ibu, gitu ya, maksudnya belum makan makanan selain ASI. Nah, fa innahu yaqulu bi rasyil ma'i alaihi, maka kencingnya bocah lanang, ya, asal itu bocah lanang, bocah kecil yang belum makan selain air susu itu bisa disucikan dengan cara bi rasyil ma'i, dengan cara mencipratkan air alaihi, kepada tempat yang terkena baul atau kencingnya bayi kecil, anak laki-laki, itu suci. Pokoknya popok atau kain, ya, kain gendong, ya, karena kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI, itu cara mensucikan benda yang terkena kencing anak kecil itu cukup dengan memercikkan air ke situ, dan tidak perlu basah, ya. Kepret, tidak mesti harus basah kebes, gitu. Itu yang disebut dengan najis pokok papa, ya, najis ringan. Wala yufa an syai'in minan najasati illa liyasira minad dam wal qaih, dan, ya, segala macam najis itu tidak dimaafkan. Tidak ada maaf buat najis, tetap harus dicuci, gitu ya. Kalau barang terkena najis itu harus jadi bersih. Illa yasir, kecuali sedikit dari darah atau nanah. Artinya darah yang sedikit atau nanah yang sedikit nempel di baju, gitu ya. Nah, itu dimaafkan. Makfu, najis yang makfu dimaafkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan bangkai, ya, yang bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir, yang tidak punya darah mengalir. Idza waqa'a fil ina, apabila bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu masuk di dalam wadah, ya, pada sesuatu, wa mata fihi, dan dia mati di situ, fa innahu la yunajjisu, maka bangkai itu tidak menajiskan benda itu. Contohnya binatang yang tidak punya darah mengalir itu seperti semut. Semut itu ada darahnya kan? Belum pernah cek. Laler ada darahnya kan? Enggak kan? Artinya laler, semut, kemudian cemplung di gelas, kemudian mati, itu serangga, ya, itu tidak menajiskan. Itu namanya najis. Hukumnya najis tapi dimaafkan. Seperti tadi, darah yang sedikit atau nanah yang sedikit nempel ke baju dan sulit dibersihkan, ya sudah, itu dimaafkan. Wal hayawanu kulluhu tahirun, hewan, ya, segala jenis hewan, kulluhu semuanya itu tahirun, suci, illal kalba, kecuali anjing, wal khinziro, dan babi.
Jadi hewan semuanya suci kecuali dua, yaitu anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan anak dari dua-duanya, anak anjing, anak babi sama keturunannya, atau anak babi dan anjing kawin beranak, najis juga. Bagaimana kalau anjing dan babi kawin, anaknya kambing? Tetap najis gitu ya. Jadi kambing yang itu tuh najis. Hasil pembunuhan dia. Iya. Hasil blasteran gitu ya. Blasteran gitu. Keluarnya bukan babi, bukan anjing gitu. Tapi dalam bentuk hewan lain itu najis. Di sini disebutkan bahwa tawalla dan itu, atau yang terlahir dari keduanya, apapun bentuknya, apapun namanya. Aumin ahadihima, atau dari salah satunya, anjing kawin sama kambing, kemudian lahir kambing, kambingnya perempuan, anjingnya laki-laki, kawin nih bapaknya, lahirnya apa anaknya? Kambing. Nah, kambing yang ini najis. Paham ya? Ya. Atau kambingnya laki-laki, anjingnya perempuan, kawin, keluarnya kambing anaknya, najis. Wal maitatu kulluha najas. Yang disebut bangkai semuanya najis. Bangkai illa samaka, kecuali bangkai ikan, wal jarodan dan belalang. Ikan itu bangkai. Kita nggak pernah menyembelih ikan kan? Kita makan bangkai, tapi bangkainya bangkai suci dia, halal, bangkai ikan. Tapi kalau ayam bangkai, ayam tiren, nggak bisa. Tapi kalau ikan sama belalang itu suci. Wal adamiyah, dan bangkai manusia suci, tidak najis. Wa yuksalul inabu min bulugil kalbi, wadah yang terbilang oleh anjing ya, itu dicuci. Min bulugil kalbi oleh injil ya, yang terbilang oleh anjing dan babi, itu dicucinya dengan sab'a marrat, 7 kali. Ihdahuna biturab, satu dari 7 itu dengan tanah. 7 kali cucian ya, salah satunya dengan tanah. Apakah yang pertama tanahnya boleh, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam boleh ya. Kalau yang ketujuh nanti malah bersih gitu ya, terakhir. Nah, salah satunya dengan tanah. Ada lagi yang mengatakan kalau airnya dari Gunawan, airnya keruh oleh campuran lumpur, kayak berjigur airnya gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu udah cukup tuh, gak usah pakai tanah lagi. Kenapa? Karena udah mengandung tanah ya. Cukup dengan 7 kali dengan air itu. Wa yuksalu min sahirin najasati marratan wahidah, tetapi najis-najis yang lain cukup dicuci sekali saja. Ta'ti alaihi yang bisa membersihkan itu. Wasalatu afdol, tetapi dicuci 3 kali itu lebih utama. Artinya najis-najis yang lain selain anjing dan babi itu cukup menyucikannya sekali saja. Tetapi dengan 3 kali cucian lebih baik. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat, apabila khamr, arak ya, itu menjadi cuka dengan sendirinya, ya, itu didiamkan beberapa ini atau diemburkan jadi cuka ya, menjadi cuka ya. Tadinya arak jadi cuka, itu maka menjadi tahurat, menjadi suci. Wa in takhalalat bi tarhi syai'in fiha,
Tetapi kalau arak itu menjadi cuka dengan sebab diberikan suatu zat yang lain gitu, agar jadi cuka gitu, lam tatkur, maka itu tidak suci, tetap jadi homer ya, tetap tidak suci. Kalau jadi cuka dengan sendirinya suci ya. Tapi kalau dicampur dengan zat lain, itu tidak suci. Nah, ini tentang perkara najis ya. Najis secara umum juga tiga, ada najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najis kencing anak laki-laki yang belum makan selain air ibu ya. Dan keterangan yang lain tambahan sebelum 2 tahun, belum lewat 2 tahun. Nah, kalau kencing itu cukup membersihkannya dengan dicipratan air. Tapi kalau berak tetap sama, tidak bisa ya. Kalau berak ini kencing aja. Lain lagi dengan anak bayi perempuan. Kalau anak bayi perempuan sama tuh dengan yang lain, najis mutawasitoh maksudnya. Walaupun dia baru setahun dan belum makan apa-apa selain susu ibu gitu, tapi bayinya perempuan, nah itu sama dengan najis yang biasa. Ini khusus buat anak bayi laki-laki. Yang pertama, yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis pertengahan, yaitu aitar. Yang ketiga najis mughalladho, najis berat, yaitu anjing dan babi, atau yang terlahir dari anjing dan babi, atau yang terlahir dari salah satu anjing dan babi. Umpamanya kawin dengan binatang yang lain, itu tetap najis. Kalau terkena itu maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu mughalladho, berat. Nah, selain najis mukhaffafah dan selain najis mughalladho, itu namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Apa saja ya, dari mulai air kencing anak perempuan ya, yang masih kecil banget, atau anak laki-laki baru seminggu kencing, tapi dia sudah makan minum susu SGM umpamanya, nah itu sudah bukan najis ringan lagi, karena sudah makan susu selain susu ibu. Nah itu mutawasithah, sampai dengan bangkai, darah, nanah, muntah ya, yang lain-lainnya, itu namanya najis mutawasithah. Caranya apa? Mencucikannya dicuci sekali cukup ya, bagusnya 3 kali. Sekali cukup dengan syarat ain najasahnya hilang. Bendanya itu setelah dicuci itu hilang, benar-benar hilang. Usahakan hilang sifat-sifat yang lainnya, yaitu apa? Rasanya, baunya, dan warnanya. Rasanya ini utama, harus hilang benar-benar rasanya. Baunya juga harus hilang, warnanya juga harus hilang. Kalau baunya dan warnanya sulit dihilangkan, umpamanya apa ya? Nah ini kalau memang sudah diupayakan ya semaksimal mungkin, tapi tetap tidak hilang warnanya gitu, ya sudah. Kalau yang seperti itu dimaafkan. Tapi kalau untuk rasa itu benar-benar harus hilang. Kalau rasa, bagaimana cara meyakinkannya? Bingung lah. Jadi colek. Untuk meyakinkan benar-benar nggak ada rasa itu, tidak dicium bukan, bau enggak gitu kan. Coba itu. Nah, tapi kalau warna, kadang-kadang ada yang warna susah dihilangin ya, Seperti kena kunyit gitu ya kan, kunyit gitu kan. kalau kunyit makanya bisa Iya betul, karena dia masuk darah, hanya darah, darah, ya, udah kering, dicuci berkali-kali, cuci di baju putih lagi kan. Nah susah banget gitu, udah digosok apa, tetap dibaik itu bisa hilang, sudah itu dimaafkan. Kategorinya tadi najis yang sedikit, tadi darah yang sedikit, atau nanah yang sedikit. Ini tentang najis. Baik.
mempertahankan misalnya batal kan ada Nyamuk terkategori darah hewan yang berdarah mengalir atau tidak? Nah kalau tidak, itu masuk kategori yang dimaafkan, yang makruh, najis dan dimaafkan. Jadi tidak mengalir darahnya. Maksudnya yang mengalir seperti ini, ayam disembelih kan mengalir tuh. Jadi ada pembuluh darahnya. Nah, kalau seperti lalat, nyamuk atau semut gitu ya, gundul-gundul gitu, itu nggak termasuk hewan yang berdarah mengalir. Itu termasuk najis yang makruh dan yang dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sulit menjaganya atau sulit mendeteksinya. Baik, sekali lagi